Ada nih satu ibu-ibu bilang gini, Mama Rizka tinggal di situ nggak ada apa-apa, kata dia gitu ya. Emang kenapa Bu? Gitu saya bilang. Enggak gitu, nanya aja gitu. Teriak, lompat deh, saya sampai dilompatin sama dia tuh, dia langsung meluk saya, langsung duduk-duduk, Mama gitu, dia jerit teriak gitu kan. Kenapa Dek gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Di Balik Gelap bersama saya Abdul Razak. Kita kedatangan narasumber Ibu Nia yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan dia punya pengalaman horor yang menarik nih. Dan ini kisah nyata dia yang dialaminya langsung di sebuah perumahan yang sudah lama kosong. Jadi kita sambut narasumber kita, Ibu Nia, apa kabar? Baik. Nah, Ibu Nia nih silakan bercerita pengalaman yang pernah dialami itu dari awal sampai akhir itu. Iya, jadi saya punya cerita. Waktu itu saya ceritanya dari awal saya ngontrak, ceritanya tuh saya ngontrak. Pas dapat sebulan saya ngontrak, almarhum suami dapat telepon dari bapak angkatnya, Din, daripada lu ngontrak di situ katanya, mendingan lu nempatin tuh, gua ada perumahan kosong udah lama kan gua beli tapi nggak dirawat gitu, nggak ditempatin, mendingan lu tempatin gak usah bayar, yang penting lu rawatin, diurusin gitu. Nah, ibarat kita lagi sulit terus ada tawaran yang menggiurkan, jadi kita nggak mikir lama, langsung kita iyakan, oh iya Pak gitu langsung. Terus suami bilang, kita itu yuk, tadi bapak angkat nelpon, kita suruh nempatin rumahnya gitu di perumahan gitu, lumayan kan daripada kita ngontrak di sini bayar tiap bulan gitu, sedangkan kesulit, ekonominya lagi sulit gitu. Akhirnya oh ya udah gitu, saya akhirnya dapat 2 hari dari telepon itu, kita langsung berangkat ke lokasi, kita lihat tempatnya di perumahan di daerah Bekasi sana, namanya perumahan Bojong. Pas kita nyampe depan rumahnya itu, yang namanya perumahan emang udah dibilang itu rumah udah lama kan, cuma dibeli dan gak ditempatin. Itu depannya aja itu udah rumput-rumput liar, itu udah tinggi sekali ya, tinggi. Terus pas kita kayak banyak sampah-sampah dibuang di rumah itu gitu. Pas kita masuk, saya bilang assalamualaikum kan, yang namanya rumah kosong kita harus dimanapun tempat kita harus ngucap salam gitu. Terus masuklah saya ke dalam, saya lihat itu rumah bener-bener kotor banget gitu. Debunya itu sampai tinggi banget, ada kayak segini gitu debu gitu. Debu semata kaki lah, debu, kotor-kotoran. Dan di ruang itu, rumah itu kira-kira tuh luasnya kayak ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang kayak tamu, sama di belakang itu ada pintu, ke belakang ada luas tanah masih kira-kira ada 1/2 meter lah luasnya gitu, yang kosong gitu. Nah, di kamar depan saya lihat itu banyak banget sampah keong, nggak tahu dari mana itu datangnya tuh sampah keong numpuk. Sedangkan itu ya emang di sekeliling perumahan itu emang banyak sawah, tapi kan kayaknya jaraknya jauh banget, tapi nggak tahu di bawah tikus kali ya. Ya mungkin di bawah tikus gitu. Nah itu hari itu saya cuma ngecek aja gitu. Dan dapat 3 hari saya datang lagi untuk bersih gitu. Di rumah itu tuh belum ada lampu, belum ada listrik, belum ada air gitu. Pokoknya masih bener-bener rumah masih ini banget. Terus jendela juga banyak yang rusak, kayak dicongkelin orang, pada nggak ada gitu kaca-kacanya gitu. Nah, habis itu saya beres, ada tetangga nyampe ke situ, negor lah, nanya, namanya kami pendatang di situ. Mau ditempatin ya, diberesin gitu. Iya Bu gitu. Ini masih belum ada listrik Bu. Iya emang belum ada listriknya, ini rumah ini tuh udah lama banget katanya, yang punyanya nggak datang gitu, nggak pernah diurusin, nggak pernah apa gitu. Syukur deh katanya ada yang mau nempatin, jadi nggak kosong, kata tetangga sebelah tuh.
Singkat cerita, saya akhirnya setelah beres-beres dan karena hari itu cuma kayak beres-beres nyapu, belum bisa ngepel-ngepel karena itu kondisinya nggak ada air ya, nggak ada air. Jadi pas kita mau beres-beres, tetangga nawarin tuh pas mau ngepel-ngepel, kalau mau ini aja nyelang dari rumah nggak apa-apa katanya kalau mau ngepel-ngepel. Nah kita dikasih air tuh sama tetangga. Nah beres-beres, dah seminggu kali kami akhirnya pindah ke situ. Nah listrik itu nyolok dari tangga juga dikasih. Pokoknya alhamdulillah tetangga di situ tuh baik-baik gitu, kayak welcome sama kami gitu. Akhirnya udah bersih, udah kita rapihin. Tibalah waktunya kami pindah tempatin karena kami emang waktu itu keadaan lagi sulit, nggak banyak perabotan gitu, nggak banyak peralatan rumah yang kami punya, cuman waktu itu cuma bawa kipas angin pun nggak ada tutupnya, ada kayak kasur lantai satu, nggak punya perabotan dapur, nggak punya apalah gitu, nggak punya perabotan lah intinya gitu. Pindahlah ke rumah itu, kita tempatin. Nah dari 2 gang dari tempat saya tinggal itu adiknya almarhum punya perumahan juga, dia tinggal di situ udah lama. Nah tiap hari karena rumah itu kita nggak punya air, nggak punya apa, saya mandi ke tempat adik saya. Terus makan pun di sana gitu, masih di backup sama adik ipar saya karena keadaan waktu itu sangat sulit sekali ya. Kami tuh nggak ngerasa rumah itu aneh ataupun ada kain karena nggak berpikir itu. Yang kami pikirin, alhamdulillah kami dapat pertolongan orang baik gitu, kita tempatin nggak harus bayar gitu. Gak mikir rumah itu serem atau apa. Emang dari pertama kami datang juga ya emang saya juga ngerasa gitu ini rumah gitu. Cuman kami nggak mau terlalu dibawa inilah gitu. Cuman kami mikir udahlah, seneng lah gitu, seneng banget dalam keadaan kita sulit ada orang yang bantu nempatin rumah gitu kan, nggak bayar gitu. Tinggallah saya di situ sehari 2 hari gitu, nggak ada, normal aja biasa gitu, nggak kejadian apa-apa. Dan hari ke-7 kayaknya, hari ke-7 saya di situ. Nah saya pasang lampu nih, lampu di kamar mandi sama di kamar belakang tuh yang saya bilang ada ruangan tanah masih sisa tuh setengah meteran gitu. Itu yang mulai aneh dari situ sebenarnya, dari lampu mati lampunya, terus yang di belakang juga sama mati gitu. Terus sampai saya pas sering sampai tiap 2 hari sekali lampu ini diganti mati, lampu ini diganti lagi mati. Tapi lampu-lampu di tempat yang lain itu enggak gitu, normal aja gitu. Cuma di tertentu kayak di kamar mandi, di ruangan belakang itu, yang belakang rumah itu yang ada tanah kosongnya gitu, yang lahan kosong. 2 hari sekali mati, 2 hari sekali diganti mati lagi, matinya gitu kayak aneh, gitu langsung mati, klip mati gitu. Kan ini lampu baru gitu, saya beli gitu, kok mati sampai pas suatu hari saya kesel sendiri gitu, jengkel karena kami emang lagi keadaan uangnya lagi sulit gitu, lampu ganti lagi, sedangkan begitu nggak ada gitu. Jadi saya kayak teriak gini, kenapa sih gitu, kenapa sih mati mulu gitu. Saya kesel gitu, kayak kesel, kenapa sih gitu, masa mati tiap hari, tiap 2 hari sekali mati, kayak jengkel saya lah gitu. Nah kan kami tidur nih, udah singkat cerita udah tuh lampu yang tiap 2 hari sekali harus ganti karena mati terus, kayak seolah-olah tuh kamar mandi itu dia nggak mau diterangin loh posisinya, sama ruang belakang tuh kayak nggak mau dilampuin ya gitu posisinya. Saya ngerasanya kayak gitu, ini kenapa sih, karena kepercayaan saya meyakini kalau kamar mandi itu kayak emang ada penunggu, ini saya yakin gitu emang ada. Nah tapi kan biasanya nggak kayak gitu mistisnya gitu, masa kalau kamar mandi kelap-kelip mati gitu kan, kayak bener-bener ngalamin hal yang ini aneh lah gitu. Nah di situ saya nggak bodoh gitu, jangan sampai anak saya ini kan ada anak saya masih umur segituan 5 tahun lah gitu, tidur masih bareng sama saya. Nah karena dia udah mulai dewasa, saya biasakan untuk dia tidurnya misah. Dia tidur, dia nggak mau tapi di ruangan gitu, di ruangan kosong. Saya ini kamar yang depan ini saya nggak tempatin karena kamar depan tuh masih belum rapi ya, jendelanya itu yang saya bilang tadi kayak ada yang nyongkel, masih belum rapi lah gitu. Jadi saya nempatinnya kamar yang belakang itu, yang deket. Nah kamar belakang itu ada jendela untuk ke belakang. Tuh ada ruangan yang di belakang itu kan ada yang setengah meter itu. Nah itu ada jendelanya di kamar itu. Nah saya nempatin di kamar yang belakang.
tidur di kamar belakang itu, anehnya dari rumah saya itu kan masjid deket banget gitu, kayaknya nggak mungkin kalau, nah itu setiap azan subuh itu saya nggak pernah dengar azan, nggak pernah kedengeran suara azan. Kalau kata saya gini, saya udah mati, kayaknya nggak mungkin dah kalau azan itu nggak kedengeran gitu. Soalnya ini masjid aja, masjidnya masih gede ya, bukan kayak musola kecil. Musola pun pasti kedengeran gitu dari kamar gitu. Ini mah nggak sama sekali, nggak kedengeran. Kayak ngerasa, kok ini kamar ini, emang kamar yang saya tempatin belakang itu hawanya itu beda. Kita kan bisa ngerasain hawa ruangan itu yang gimana ya. Kita bisa nilai ini ruangan kok kayaknya hawanya dingin gitu, kayaknya buat tidur tuh enak banget walaupun nggak pakai kipas, dia tuh dingin gitu. Lembab. Iya, kayak lembab. Nah, kayak saya tidur, akhirnya karena saya ngerasa nggak bisa dengar azan subuh karena saya selalu kesiangan gitu, nggak pernah dengar azan subuh, akhirnya mutusin pindah aja dah kamarnya di kamar depan gitu, rapihin. Akhirnya almarhum suami nyari triplek bekas di tambel itu jendela depan, akhirnya rapi gitu. Jadi kita tempatin yang di depan, dan waktu subuh saya dengar azan subuh gede malah gitu. Kata saya kok, nah ini kan kedengeran azan subuh gitu. Kenapa di kamar belakang nggak jelas, nggak kedengar, bukan nggak jelas, nggak kedengeran sama sekali. Kalau di kamar depan itu jelas banget gede gitu suara azan. Karena emang masjidnya deket banget. Saya pikirkan masa nggak kedengeran gitu. Cuma ya udahlah, singkat cerita, karena anak saya itu udah 5 tahun gitu. Pikir udah gede lah, kan kami tidur bareng gitu bertiga. Saya pikir udah gede, saya mau latih buat tidur, berani tidur sendiri. Nah, akhirnya anak saya tuh nggak mau, tapi dia di ruangan yang belakang itu. Dia maunya di ruang tamu, nah ada lemari disekat gitu. Akhirnya, anak saya tidur, belajar tidur sendirian. Malam pertama nggak ada papa, malam kedua nggak ada papa, malam ketiga anak saya tiba-tiba jam antara setengah satu gitu, jam 1 lah, tiba-tiba saya udah tidur pules tuh, tiba-tiba dia jerit, teriak, lompat, saya sampai dilompatin sama dia, terus dia langsung meluk saya, langsung duduk gitu, mama gitu, dia jerit, teriak gitu kan, kenapa dek gitu ya, takut kata dia gitu, takut apaan gitu, takut mah, terus udah tidur, terus saya usap-usap tuh udah tidur. Besok malam anak saya nggak mau, udah tidur lagi, baru belajar udah 2 malam bisa tidur sendiri, malam ketiga kejadian nggak tahu dia. Akhirnya dia cerita siang-siang, kata dia gitu, emang kan saya tanya, emang kenapa semalam gitu, kan biasanya tidur kemarin udah bisa. Iya katanya, dedek ngeliat Dede tidur terus ada kaki nabrak kaki Dede, kata dia, kakinya kayaknya gede banget, hitam, kata dia gitu. Dia kayak gitu. Udah nggak, semenjak kejadian itu dia nggak mau lagi tidur bareng lagi sama saya. Tuh kejadian aneh ya, mungkin ada yang keberapa kali itu kejadian aneh di rumah itu tuh. Saya pikir udahlah gitu. Dan ternyata almarhum suami saya juga ngalamin hal yang aneh di rumah itu, cuma dia nggak mau cerita. Pas udah lama dia baru berani cerita sama saya. Ternyata almarhum suami itu kan waktu itu belum ada kerjaan ya, kayak nyari kerjaan apa aja lah yang ada orang nyuruh kuli. Nah dia waktu itu ada yang di depan perumahan itu ada proyek, ada pengurugan. Nah dia kan sering nongkrong di jalan, akhirnya dia sama mandor situ dia disuruh kayak yang bersihin, udahlah daripada nggak ada kerjaan gitu buat hari-hari, lumayan gitu, ngerokin tanah tuh dia di jalan, ngerokin tanah dibayar 80.000. Itu udah girang banget saya dapat 80.000 yang tadinya nggak sama sekali dapat duit buat hari-hari gitu. Kadang kita suka nahan lapar gitu. Akhirnya ada kerjaan tiap hari 80.000, itu udah bersyukur banget gitu. Nah dia itu ngalamin hal, kan dia suka pulangnya malam tuh kalau habis ngerok-ngerokin itu, antara jam 2, jam setengah 3 dia pulang.
Dia tidur di depan tuh di ruang tamu. Nah kami ada TV nih, TV juga boleh dikasih sama bapak angkat tuh. Pokoknya kita punya kayak lemari aja dibagi sama tetangga. Alhamdulillah baik-baik banget gitu, lemari-lemari yang udah lama. Sedang di posisi yang tidak Bener-bener di posisi yang sangat di bawah banget ya, nol banget baik. gitu. Sedang tidak baik. Sedang tidak baik banget gitu ekonominya. Akhirnya kita jalanin gitu. Nah, dia tuh sering ngalamin kejadian itu. Dia ceritanya kita udah lama di situ ya, dia baru berani cerita gitu karena dia takut saya sama anak tuh takut gitu di situ. Padahal mas saya juga udah ngalamin hal-hal yang aneh anak gitu, cuman Sama-sama jaga. sama-sama iya nggak mau nanti karena kita posisinya kita juga masih butuh gitu tinggal di situ. Akhirnya lama-lama dia cerita kalau dia tuh tidur gitu, tiba-tiba tuh TV ntar tiba-tiba nyala, tiba-tiba dimati sendiri. Sedangkan TV itu nggak ada rusak-rusak sama sekali ya, TV itu normal, sehat gitu, kayak biasa aja TV gitu. Maksudnya nggak ada kerusakan apa-apa yang tiba-tiba mati sendiri, hidup sendiri. Cuman dia nggak mau dia ceritain. Nah udah tuh lama-lama dicerita kayak gitu TV. Akhirnya terus berjalan berapa bulan kita tinggal di situ, itulah kejadian-kejadian yang aneh-aneh yang sering saya alami, kayak lampu tiba-tiba ini, kayak nggak dengar suara azan kalau tidur di kamar itu. Anak saya ngalamin hal yang aneh, almarhum suami juga sama. Nah di suatu hari saya nih ngalamin kejadian yang buat saya kalau saya cerita sampai sekarang itu bulu kuduk saya bangun nih. Jadi dibilang saya kan masih sore itu posisi antara 7:30 gitu. Saya habis sholat isya, saya tiduran. Tidur saya itu kayak tapi saya masih denger anak saya nonton TV gitu, masih denger suara dia jalan ke kamar mandi. Saya kayak ini saya antara nyata atau enggak, saya ngelihat posisi di ruangan yang saya bilang ada sisa tanah 1/2 meteran tuh di ruang belakang. Ruangan taman itu ya? Enggak taman juga, kayak sisaan gitu, sisaan bangunan di belakang. Ya, mungkin buat taman dia, karena kan nggak buat dapur. Mungkin bisa buat dapur, bisa dikasih kanopi gitu buat dapur posisinya kayaknya, cuman belum karena rumah itu emang masih ini belum dibangun ya, direnov gitu. Cuma 1/2 meter. Nah di yang kamar saya tempatin, kamar belakang itu kan ada jendelanya ke belakang. Nah posisinya kayak gini nih, ada tanah segini, ke sini agak lega sedikit begini tuh deket pintu. Nah ini kamar yang saya tempatin pertama kali, yang di belakang yang saya bilang hawanya dingin itu, ada jendela, ada posisi, ada pojokan kayak gini kan, kealingan tembok perumahan belakangnya nih kan, udah ke tembok belakang ini perumahan kan, yang rumah tetangga gitu udah nggak kelihatan deh, pokoknya tembok cuma belakang rumah gitu, pojok banget begini kan tuh. Ini pojokan, ini jendela, yang ini kamar saya nih yang pertama kali saya tempatin. Posisinya saya ngeliat sosok, bulu kuduk saya langsung bangun. Saya kalau cerita ini pasti bangun, berkali-kali saya cerita pasti bulu kuduk saya bangun nih. Sosok perempuan, dia berdiri, nih jendela, dia berdiri tapi dia nggak ngadepin jendela, dia madepnya pojok sana gitu kan, pojok miring dengan pakaian putih panjang, rambutnya panjang banget gitu, ada segini gitu dia tuh. Dia pokoknya posisinya gini, dengan kayaknya saya nggak ngeliat wajahnya ya, pokoknya posisi dia miring, cuma saya ngeliat sampingnya aja gitu. Dia diri gitu ngeliatin pojokan aja gini, berambut panjang itu yang kalau kita bilang sekarang itu sosok kuntilanak ya. Akhirnya dia berbalik arah, dia jalannya pelan-pelan gitu, terus dia masuk dari pintu belakang masuk. Nah di situ saya jerit, saya juga tuh astagfirullahaladzim gitu, saya gitu langsung lah, saya kayak kok sadar, maksudnya padahal masih belum tidur tapi kok kayak gitu. Ternyata besok paginya saya beli sayuran lah ya. Kumpul lah ibu-ibu perumahan situ. Akhirnya ada nih satu ibu-ibu bilang gini, Mama Rizka tinggal di situ nggak ada apa-apa, kata dia gitu ya. Emang kenapa Bu? Gitu saya bilang. Enggak gitu, nanya aja gitu.
nggak apa-apa, saya bilang. Beneran nggak ada hal aneh, kata dia. Enggak, emang kenapa Bu? Kata gitu. Enggak, soalnya itu maaf ya, ini mas saya cerita, kata dia. Sebenarnya dari awal juga saya pas Mama Rizka nyampe katanya ke situ, saya bilang gini sama suami, kok ada yang mau nempatin rumah belakang? Emang persis ibu yang nanya itu rumahnya emang belakang-belakangan nih sama rumah saya, itu temboknya dia itu orang itu yang nanya saya. Saya lagi ngomong sama suami, rumah belakang ada yang mau nempatin, gitu. Terus saya bilang, kok berani ya? Dia bilang gitu. Kok berani gitu? Emang kenapa Bu? Gitu saya bilang. Enggak, nih ini maaf ya saya cerita, kata dia gitu. Tapi ini mah karena udah lama ya saya cerita, katanya gitu. Waktu itu katanya di sini tuh rame, ada kejadian katanya. Bapak-bapak ngejar-ngejar kuntilanak di sini, kata dia. Cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, kata dia. Saya langsung gitu, saya langsung kepikiran langsung. Terus hilangnya di rumah ini gitu, sosok kayak gitu. Nah, sama ya sama yang saya lihat gitu. Akhirnya kata tangga saya, jadi di samping rumah saya itu emang ada gangan kecil, cuma buat kayak orang jalan aja. Itu gelap banget, lumayan panjang, seukuran perumahan aja gitu, rumah satu gitu, sederetan rumah itu gangannya panjang. Gitu. Tapi nggak pernah dilewatin orang. Itu nggak pernah sama sekali dilewatin orang kalau malam. Jadi kalau malam nggak ada yang berani pokoknya gangan itu, karena memang rumah itu terkenal serem, nggak ada yang berani pokoknya. Pas saya tinggal, dia bilang gini, ini Mama Rizka, gangan ini aja nggak ada yang berani kalau udah malam lewat gitu. Pas itu, oh gitu ya Bu, udah singkat cerita saya pulang lah gitu, udah pulang gitu. Saya di rumah tuh kok sama gitu, cerita ibu itu sama yang saya lihat sosok itu gitu. Singkat cerita, ya udahlah, pengalaman itu yang saya alamin di rumah kosong itu buat saya akhirnya nggak terlalu saya bawa jadi sehari-hari jadi takut. Saya berpikir yang namanya makhluk goib itu pasti selalu berdampingan sama kita gitu. Jadi saya nggak menjadikan diri saya ini gitu saya pengen pindah atau apa gitu, tapi saya tetap tinggal di situ sampai 7 tahun saya tinggal di rumah itu, dan alhamdulillah, dan mulai normal rumah itu pas saya ikutin acara di sana, di pengajian ibu-ibu tuh di setiap malam Jumat ada pengajian yasinan. Pengajian yasinan itu jadi kayak orang marahin arisan, dikocok misalnya nanti di Jumat besok nih di rumah siapa gitu kan, dikocok, nanti kita nyuguhin makanan gitu. Akhirnya giliran lah saya nih kebagian di rumah itu. Di rumah saya nih bikin yasinan, baca yasin gitu, kena arisan saya. Nah, setelah 2 kali saya di tempat saya itu di acara pengajian yasinan ibu-ibu, itu udah mulai normal. Kehidupan saya itu udah nggak ada hal yang aneh-aneh, nggak ada yang pokoknya ya mungkin mereka masih ada, dan saya juga sempat pernah gini yang kejadian lampu itu yang saya teriak-teriak itu, dan berapa hari kemudian masih keadaannya kayak gitu lampu ini. Saya bilang gini, saya kayak dalam hati, walaupun saya meyakini bahwa maksudnya mereka itu pasti ada di tengah-tengah kita gitu, cuman kalau kitanya juga berdamai sama makhluk-makhluk itu gitu. Misal saya bilang ini, saya di sini nggak mau ganggu, saya bilang gitu. Saya di sini mau tinggal gitu, saya nggak mau jahat sama kalian kalau emang kalian ada di sini gitu. Ya udah kita tempatin bareng-bareng, jangan saling mengganggu gitu, saya bilang. Nah, dan saya juga mulai ada pengajian di rumah saya 2 kali acara pengajian. Alhamdulillah nggak ada, maksudnya hal-hal yang itu nggak kerasa lagi, maksudnya hal-hal nggak pernah muncul lagi, hal-hal yang aneh lah, yang kayak anak saya udah mulai berjalan dengan normal gitu. Jadi ceritanya pengalaman saya itu, saya cuma ingin berbagi, bukan masalah mistis atau apanya ya, karena goib itu pasti ada di tengah-tengah kita, tinggal gimana kitanya
sesama makhluk Allah saling menghargai aja gitu, dimanapun tempatnya kita ada, kita saling menghargai mereka, keberadaan mereka, keberadaan kita saling menghargai. Oke, gitu aja cerita saya hari ini. Oke, terima kasih. Oke, sahabat di balik gelap, cerita Ibu Nia yang pengalaman pribadinya sudah selesai. Maka tunggu lagi di cerita-cerita dari narasumber lainnya di balik gelap. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.